tersebut. Dan kini misi mereka pun selesai, mereka pun kembali ke kota, namun di depan gerbang kota Laik tumbang. Setelah 2 hari tertidur, Laik bosan ingin keluar, namun Lena melarangnya yang meminta Laik untuk istirahat lebih banyak. Kini Lena bersama Ayla mendatangi serikat untuk memenuhi undangan dari sekitar terkait naga jahat, namun mereka harus menunggu sekitar 2 jam lagi. Sembari menunggu, Lena mengajak Ayla berbelanja, dari kalung hingga baju petualang untuk Ayla. Setelah itu mereka kembali ke serikat. Selain memberi informasi pada serikat, Lena juga berencana mencari informasi tentang asal Dratena, dan juga mengenai siapa yang mengirim Dratena untuk membunuh mereka, karena kepergian mereka ke rumah Count Montes hanyalah serikat petualang yang tahu. Sesampainya di ruangan 4 biro, tempat berkumpulnya 4 jabatan utama dalam serikat yang menjadi pusat dari kota suci terdiri dari 4 biro, pertemuan ini dihadiri oleh pimpinan masing-masing biro. Singkatnya, semua orang yang paling berpengaruh di serikat berkumpul di sana. Kepala Biro Investigasi bernama Hanabo Ushi, yang bertugas melakukan survei ekologi dan keberadaan monster. Kepala Biro Keamanan bernama Torahige, yang bertugas menjaga keterlibatan umum. Kepala Biro Keuangan bernama Hakamori, bertugas mengelola imbalan dan keuangan. Dan terakhir Kepala Biro Inspeksi, Birawati, bertugas menjaga ketertiban di seluruh serikat. Birawati ini merupakan pemimpin Biro Inspeksi yang mengawasi biro lainnya. Dia orang paling penting. Sebelum memberi informasi tentang naga, Lena bertanya terlebih dahulu tentang siapa Dratena yang dari Black Swan. Namun dari semua biro tidak ada yang mengetahuinya, di mana Birawati mengelak dengan bertanya lokasi dari naga jahat sekarang. Hanabo Ushi berkata setelah mengirim burung pengintai naga jahat tidak berada di rumah Count Montes lagi. Andaikan dia punya bagian dari naga jahat, mungkin dia dapat melacak naga jahat tersebut. Lena pun menunjukkan sisik naga itu yang sempat ia ambil sebelum keluar dari rumah Montes. Namun dia tidak akan memberikannya sampai mereka dapat menunjukkan semua catatan mengenai Dratena padanya. Merasa tak keberatan mereka pun menunjukkannya, yang mana 12 tahun lalu Birawati lah menjadi pengamat ketika Dratena memakan buah skill. Tentu saja mereka saling terhubung. Namun Birawati beralasan kalau dirinya lupa karena sudah ribuan orang yang diamatinya. Dia juga berkata kalau partiannya atau Luceria akan dihapus, karena Graus telah membuat laporan kalau Laik merekrut Lena secara tak sah dengan kekerasan. Kemudian tiba-tiba Laik datang yang mana dia berkata walaupun mereka bubar, mereka tetaplah Luceria. Lalu saat Birawati kembali mengamati Laik, dirinya terkejut, dan juga berubah pikiran. Di mana dia memberi Laik misi berburu monster rang S. Jikalau Laik berhasil menyelesaikannya, partian mereka akan bebas. Birawati yang melakukan itu pasti ada maksud atau jebakan. Meski tahu kalau itu pasti jebakan, Laik tak peduli, yang penting baginya uang dan ketenaran. Dia hanya perlu menyingkirkan semua yang menghalanginya, di dalam ruangan maupun di luar. Ayla masih belum bisa menganalisis skill yang dimiliki Birawati. Sebelum melakukan perburuan, Laik berniat bersiap-siap dengan mengganti pedangnya yang patah. Namun resepsionis tidak dapat meminjamkan pedang lagi karena Laik telah 2 kali mematahkannya, di mana dia menyarankan Laik untuk memesan pedang khusus dari Pandai Besi. Potensi senjata akan keluar jika disesuaikan dengan gaya bertarung dan skill pemiliknya. Yang dibutuhkan Laik adalah pedang yang tajam dan kokoh untuk menahan kekuatan Sword God miliknya. Apalagi Laik mempunyai skill penguat senjata yang mana dia akan menjadi semakin kuat selagi Laik akan memesan senjata dan melakukan persiapan sebelum misi. Lena berniat pergi mengunjungi Athena untuk menyelidiki Dratena setelah mendapatkan beberapa petunjuk. Kemudian Laik mendatangi lokakarya terbagus di kota untuk membeli pedang, namun karena pengaruh Birawati mereka tidak dapat membantu Laik, yang hanya menyarankan Laik untuk pergi Pandai Besi legendaris yaitu lokakarya Bols di barat. Mendengar itu Laik sangat senang hingga langsung menuju tempat tersebut. Di perjalanan Laik melihat seorang wanita dikejar 3 orang jahat. Tak tega melihatnya Laik datang menolong bak pahlawan. Wanita ini bernama Monica. Ternyata lokakarya Bols adalah miliknya. Dan dialah Pandai Besi legendaris itu. Laik pun diantar ke tempatnya untuk rasa terima kasihnya. Berbagai produk telah ia ciptakan seperti wajan serta cetakannya. Ia bahkan membuat gunting untuk Laik memanen buah. Di mana gunting itu sangat kuat dan tajam. Monica melakukan itu dengan cepat karena ia memiliki skill yang memungkinkan dia untuk bisa mengubah tekstur material dengan dipukul palu. Namun bukan itu yang dia inginkan.
Laik meminta Monica membuatkan pedang untuknya, namun ternyata Monica tidak membuat pedang bukan karena tak bisa, melainkan tak ingin. Karena ia membenci pedang, mungkin yang dimaksud Laik adalah lokakarya Bolst yang lain, yaitu tempat ayahnya. Di sana juga ternyata mereka punya hubungan keluarga yang rumit, hingga Monica kembali ke tempatnya, sedangkan ayahnya juga tak dapat membuatkan Laik pedang karena kesibukannya, dan menyuruh Laik pergi ke tempat pandai besi lain. Meski begitu Laik sangat ingin Monica yang membuatkan pedang untuknya. Karyawan bernama Kain memanggil Laik. Dia mengenal Laik saat pertarungannya dengan Graus. Dia berkata kalau dulu Monica dan ayahnya bekerja secara bersama, di mana 3 tahun lalu mereka disebut sebagai pandai besi Bolst legendaris, yang sangat dihormati di kota suci. Namun setengah tahun yang lalu ada insiden kereta kelengkapan diserang bandit di luar kota suci, yang membuat nenek Monica harus tewas di sana. Setelah pelaku ditangkap, tanda hak milik Monica terdapat di senjata para bandit. Tentu saja Monica tak ada hubungan langsung dengan para bandit. Senjatanya didistribusikan ke konsumen lain hingga sampai pada para bandit. Mengetahui itu Monica terluka parah karena senjatanya melukai neneknya. Karena itu Monica membenci pedang. Kemudian datang 2 orang pelanggang mereka yang juga pedagang senjata dari Blackbird. Mereka akan membeli senjata tiap minggu selama setahun. Kain berkata kalau mereka sudah diambang batas dan masih kerepotan untuk menyiapkan pengiriman setiap minggu. Namun mereka tak peduli, mereka juga menyuruh Monica untuk ikut kerja. Dengan skill miliknya pekerjaan akan lebih cepat, di mana jika tak menerima pesanannya, mereka akan memaksa Monica, hingga Ival pun menandatangani kontrak itu. Ival melakukan itu karena terpaksa demi melindungi Monica dari Blackbird yang memanfaatkan Monica untuk menuntut kesepakatan. Di malam hari Zambo yang membeli senjata adalah keinginan dari Birawati. Birawati juga ingin Zambo menangkap Monica hidup-hidup demi menjebak Laik. Sementara itu bawahan Zambo berhasil menangkap Monica. Dengan meninggalkan surat yang meminta Laik untuk datang ke arena Rubanah sendirian. Arena Rubanah ialah benteng company dagang Blackbird yang terletak di pinggir distrik pedagang, yang mana Laik langsung berangkat sendiri dengan menitip Ayla. Di sana Laik telah ditunggu oleh beberapa bawahan Zambo dan juga mereka menggunakan Taurus untuk melawan Laik, namun dengan skill peri tidur miliknya. Dengan mudahnya Laik menghentikan mereka, kemudian Laik pun membawa Monica pulang. Dengan Monica yang tertidur karena tak sengaja menghirup sisa serbuk peri tidur. Karena telah larut malam Laik dan Ayla diminta untuk menginap saja di rumah mereka. Sementara itu Zambo yang masuk ke arena Rubanah terkejut, melihat semua bawahannya sudah pada tergeletak tertidur pulas. Yang hal itu membuat Zambo makin kesal terhadap Laik. Yang keesokan harinya saat Monica tengah berkebun, dirinya berkata kalau ladangnya mungkin akan gagal panen. Hingga Laik pun menumbuhkan tanaman itu dengan cepat, yang membuat Monica terkejut. Laik mengaku dengan skill Fruit Master dirinya bisa memakan buah skill lagi. Namun Monica tak percaya. Hingga kemudian terdengar suara keributan, di mana ternyata Zambo beserta bawahannya datang mengacau, karena sebelumnya setelah mengetahui bawahannya kalah. Dirinya berniat membalas dengan turun tangan langsung untuk menghancurkan mereka. Kemudian Zambo menantang Laik berduel. Saat Laik menyerang dengan peri tidur, Zambo dapat terhindar dari skill petir miliknya yang dapat melindunginya. Zambo juga berniat menghancur workshop milik Ival jika Monica dan Laik tidak ikut dengannya. Namun Laik lebih memilih melawan Zambo dengan pedang yang dijatuhkan olehnya. Namun petir milik Zambo dapat dijadikan pertahanan dan bola besi menjadi penyerangan, yang hal itu menyulitkan bagi Laik. Saat Ayla mengamati bola besi itu, Monica meminta Laik menangkap bola itu dengan teplon cektak miliknya. Setelah tertangkap Laik masih terkena dampak listrik Zambo, Laik terus melakukan perlawanan. Walau semua serangannya sia-sia, Zambo juga dapat mengubah petirnya menjadi pedang, yang hal itu makin merepotkan bagi Laik. Saat mendapatkan celah Laik dapat menyerang Zambo, yang hal itu membuat Zambo kesal, dan dia memanggil hewan petirnya yang membuat Laik akhirnya terkapar. Sementara itu di dataran tinggi Uruba Barat, kereta kuda pembawa penumpang berhenti. Di sana juga terdapat Lena, di mana supir kereta kuda berkata kalau kereta kuda tak dapat melanjutkan perjalanan, yang menyuruh Lena untuk berjalan kaki sama dengan penumpang yang lain. Supir kereta terheran, karena jarang sekali ada wanita pergi sendiri.
Dia tak tahu kalau yang di depannya adalah petualang rang es. Lena berkata kalau ia ada urusan di sana, namun Lena heran walau daerah pegunungan tapi ramai dengan orang-orang. Supir berkata karena ini musim festival peri Athena, dan mengira Lena mau pergi ke festival tersebut, namun tujuan Lena ke sana tengah mencari seseorang. 必ず見つけ出してみせる。